吸收了这么多的灵气，一种元兄，好快！Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kita bakal melajukan Tonghua terbaru nih guys, buat episode 3-nya Chang Shenjie. Tonghua yang gambarnya itu keren dan ceritanya lumayan menarik karena mereka naik ke alam atas seperti Tonghua Perfect World, kalau di sini disebut juga sebagai alam keabadian. Nah, berdasarkan part kemarin, kita semua sudah menyaksikan pemeran utama kita yang hampir saja dibantai oleh kedua kroco dari Sekte Abadi. Untungnya dia dengan pintar memanfaatkan kesempatan ketika si naga berlengan 8 mengaum membuat kedua kroco tidak bisa bergerak. Sementara dia mengambil kesempatan untuk membantainya satu persatu. Mantap! Setelah menghabisi mereka, Xiao Chen yang selamat dari naga purba, dia sekarang bukan main hampir meninggoy. Tapi secara ajaib, darah yang miliknya yang diteteskan ke sebuah telur naga itu langsung membantu menyembuhkan dirinya dan memperkuat dia guys. Wow. Sehingga dia menerobos strana ke alam transformasi dan bisa membentuk kekuatannya sendiri. Mantap. So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. 巨源城市，还让我不如退凡境。 Singkat cerita, kapal Tuan Muda Kulo sudah semakin mendekati Pulau Naga. Tetapi tiba-tiba goncangan besar pun terjadi. Tentu membuat mereka bingung apa yang terjadi. Apa jangan-jangan kena batu karang ya? Yang ternyata di bawah mereka sudah ada si naga berlengan 8 yang siap menerkam guys. Segera dia melancarkan ekornya untuk menyerang kapal mereka dan tuar. Kapalnya Kulo itu langsung terbelah menjadi 2. Kulo masih berusaha menyelamatkan pacarnya yang hampir terjatuh. Tetapi sial, di akhir-akhir dia gagal menyelamatkannya karena tangannya itu terlepas, membuat sang pacar pun terjatuh dan dimakan oleh naga berlengan 8. Xiao Chen yang menyaksikan kejadian itu, dia jadi sadar guys. Sang naga yang terus berkeliaran sekitar pulau membuat dia tidak bisa kabur dari sini. Masuk aja nggak bisa, apalagi keluar ya kan? Harus memikirkan cara lain. Tapi gak lama dari itu, muncullah sosok kera raksasa berlengan 4. Dia muncul setelah mencium bau panggangan daging milik Xiao Chen. Wah, bencana nih. Mau makan malah didatangi monster. Segera Xiao Chen melempar dagingnya, ada kesempatan dia segera kabur dari sana. Tetapi baru kabur, si kera udah kabur selesai makan guys. Pada akhirnya Xiao Chen dia tangkap dan dia bawa ke sebuah tempat. Oh, ternyata si kera ini baik guys, tidaklah jahat. Mukanya doang serem nih. Xiao Chen yang bingung sempat mengira kalau dia bakal dijadikan sebagai makanan selanjutnya. Dia pun memutuskan untuk kabur. Tapi ternyata bukan guys. Sang kera raksasa menyuruh Xiao Chen agar memanggang daging monster untuk dia. Pantesan aja, nagih dia. Malamnya mereka berdua memasak daging monster badak. Si kera yang mau coba bakar-bakar juga, tapi dia nggak bisa. Malah ngerusak dagingnya pula. Setelah memasak, Xiao Chen merasa puncak di sini itu cukup aman buat ditinggal sementara. Karena penuh dengan sumber air dan penuh dengan energi spiritual. Jadi dia memutuskan untuk berlatih dulu mencari jalan pulang. Tapi belum sempat berlatih, tiba-tiba sang kera menunjukkan cara menyerap energi spiritual yang lebih efektif. Jadi si kera ini pengen ngajarin dia gitu guys. Caranya yaitu menggunakan mulutnya yang besar. Tapi kan masalahnya Xiao Chen gak perlu seperti itu. Karena badan dia kecil guys. Jadi badannya nggak perlu menghisap energi spiritual sebanyak sang kera.
Nggak perlu pakai mulut lah. Setelah berlatih cukup lama, Xiao Chen cukup penasaran. Kira-kira monster macam apa yang ada di dalam pulau ya? 才隐隐有突破感，吸收了这么多的灵气，一种元星， Karena dia masih berada di dekat pantai aja, itu sudah ada banyak monster kuat guys. Gimana ceritanya kalau semakin dalam, semakin ke dalam hutan ya kan? Monster macam apa aja tuh. Tapi setahu Mimin, di dalam pulau itu ada beberapa sekte yang kuat-kuat guys. Salah satunya sekte abadi yang kedua muridnya kemarin si Xiao Chen bantai. Apalagi kita jangan lupa kalau di sini masih ada Cao Lin sang wanita dari kerajaan Cao yang jahat selalu menyerang Xiao Chen dimanapun dia berada. Kita di sini ditunjukkan proses peningkatan Lin dan Xiao Chen yang terus berlatih. Kalau Lin itu sibuk berkelana, beda sama Xiao Chen yang sibuk berlatih, sama si kera berlengan 4. Lama-lama pasti makin kuat dia guys. Tapi lama-lama Xiao Chen juga bosan kalau tiap hari memakan daging panggang. Dia memutuskan mencari buah untuk dimakan. Nah di sini Mimin nggak tahu nih guys. Buah di sini itu bagus atau tidak buat latihan. Tapi nggak lama dari itu, muncullah si kuda langit yang waktu itu menyelamatkan Xiao Chen. Langsung si Xiao Chen kasih makan buah. Ternyata di sisi lain, Lin juga mengikuti kuda langit itu. Wah ini mah calon-calon ketemu lagi nih berdua nih. Benar aja ketika Xiao Chen sedang asik berjalan, Lin melihatnya dari belakang dan langsung melancarkan serangan. Bisa selamat dari mulut naga purba, nyawamu sungguh beruntung. Serangannya masih bisa dihindari oleh Xiao Chen. Tapi hari ini Lin akan menghabisinya sekarang juga. Xiao Chen tidak takut karena dia sudah semakin kuat. Sehingga pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua. Serangan demi serangan pun dilancarkan guys. Kali ini kecepatan Xiao Chen itu terus meningkat dan kekuatannya juga semakin hebat. Membuat Lin mengira pasti Xiao Chen ini sudah mendapatkan peluang. Kejar-kejaran terus terjadi. 好快！ Xiao Chen kesal padahal kan mereka ini berasal dari tempat yang sama. Bukannya kerjasama untuk selamat dari kengerian hutan ini, tapi malah bertarung sibuk membantai satu sama lain. Pada akhirnya dia mengeluarkan bentuk kekuatan naga barunya dan tuar. Lin berhasil dia pentalkan cukup jauh. Tapi masalahnya itu juga menghabiskan banyak sekali energinya guys. Menyadari kalau Xiao Chen sudah meningkat, Lin akan menggunakan seluruh kemampuannya untuk membantai Xiao Chen dan tuar. Serangan akumulasi dilancarkan, membuat Xiao Chen dipentalkan sangat jauh. Belum selesai, serangan pembantai pun dilancarkan kembali. Tapi tiba-tiba muncullah serangan batu raksasa yang berasal dari kera berlengan 4. Nah lo, sang kera melindungi Xiao Chen. Tapi itu tidak membuat Lin mundur. Dia menyelinap untuk membantai si Xiao Chen guys. Masih bisa sang kera pentalkan. Lin pun melancarkan salah satu serangan pamungkasnya, yaitu ribuan pedang dan pedang pelangi. Si kera yang berusaha bertahan pada akhirnya tuar. Ledakan besar pun terjadi. Sang kera memiliki kulit yang keras. Terluka sedikit pun tidak guys. Lin memutuskan untuk membantai sang kera terlebih dahulu baru membantai Xiao Chen. Sehingga pertarungan terjadi di antara mereka berdua. Sang kera yang terus ditebas kulitnya begitu tebal. Membuat dia juga kebal guys dan pada akhirnya tuar. Ketika Xiao Chen mau dihabisi, tiba-tiba muncullah kuda langit yang menyelamatkan Lin Dia pun langsung dibawa kabur dari sana. Ni si kuda langit suka membantu orang ya guys. Kemarin Xiao Chen dibantu. Hari ini gantian Lin yang dibantu.
Singkat cerita, Xiao Chen memutuskan buat pergi dari sarang kera berlengan 4. Si kera ngambek guys, ditinggalin dia. Mukanya doang seram, aslinya hatinya Hello Kitty. Bisa ngambekkan juga ya. Xiao Chen sudah mengumpulkan daging dan buah yang cukup banyak buat persediaan makanan sang kera. Di sini adalah rumah dari si kera, bukan rumahnya Xiao Chen. Jadi mau gimana pun, dia harus pulang. Karena masih ada orang yang menunggunya di sana. Sang kera tetap ngambek guys. Tidak pengen berbicara dengan Xiao Chen sampai memalingkan tubuhnya. Gak mau dia melihat mukanya Xiao Chen lagi. Tapi diam-diam ketika Xiao Chen pergi, dirinya berteriak. Menitipkan pesan agar Xiao Chen banyak-banyak berlatih dan makan. Dan Xiao Chen pun pergi dari sana. 元修，知道了，我会好好修行的。 Sementara itu di sungai Qinghu, Lin Er yang diselamatkan oleh kuda langit. Dia menyatakan terima kasih kepada sang kuda. Lin Er juga merasa kalau di sini itu cukup nyaman. Tidak ada orang yang sirik, tidak ada orang yang menghina dia, bahkan gak ada orang yang mengatain dia. Kalau di benua Ciuchou, dia adalah seorang dewi dari kerajaan Zhao, tapi beda sama di sini guys, dia bukanlah siapa-siapa. Tentu masalah utama sekarang adalah gimana cara dia bisa bertahan hidup di tempat ini. Karena di hutan ini penuh akan binatang buas yang sangat kuat dan berbahaya. Kuda langit kecil-kecil bisa selamat di tempat ini, gimana caranya coba? Pada akhirnya sang kuda mengakui Lin Er sebagai tuannya guys. Dan mereka berdua pun akhirnya membentuk semacam kontrak antara majikan dan peliharaan. Perlahan kuda langit pun berubah karena kekuatan yang dilancarkan oleh si Lin Er. Dibaluti oleh energi spiritual emas dan tuar. Jadi keren banget nih guys, kuda unicorn. Dari situlah dia menjadi semakin dewasa, bukan kecil lagi badannya. Dan membuat Lin Er menjadi bersemangat untuk bertahan hidup. Benua Ciuchou akan menjadi masa lalunya, dan di sini akan menjadi masa depannya. Dia terus mengajak sang kuda berjalan di pantai guys, menelusuri semua tempat dengan santai. Tapi pada akhirnya mereka menemukan kapal milik Kuluo. Perlahan dia menghampiri kapal itu, dan dia melihat ada si Kuluo yang sedang pingsan. Wah, malah bertemu mereka berdua guys. Apakah bakal diserang oleh Lin Er atau sebaliknya mereka malah jadi temanan, jadi sohib? Ini tentu gak bagus. Kira-kira apa yang bakal terjadi di episode selanjutnya? Sayangnya Mimin gak mau kasih spoiler. Biar kalian makin kepo. Karena pasti perjalanan dari Lord kita Xiao Chen itu bakal berlanjut dan kerennya. Dia juga bakal mendapatkan binatang peliharaan yang lucu, jauh lebih lucu daripada kuda langitnya si Zhao Lin Er. Yang pasti bukan kuda bentuknya guys, beda lagi. Kira-kira apa ya? Pasti kalian kepo kan? Selesai dulu untuk part 3 Changshen Jie. Seru sekali buat tos satu ini, tetapi satu hal yang pasti kita bakal update lagi cuma di sini ya guys. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.